Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, selamat siang. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kerahiman ilahi. Nah, kalau kita perhatikan dari pewartaan Injil ini, apa nilai-nilai kerahiman yang dinyatakan, diwartakan di sana? Kita bisa melihat pertama-tama adalah kemauan Yesus untuk datang secara aktif kepada para murid. Nah, Yesus datang ke hadapan kumpulan para murid ini bukan dengan semangat untuk menuntut mereka. Kenapa dulu kalian tidak mau ikut menderita bersama saya? Kenapa dulu kalian malah meninggalkan saya? Dia tidak datang dengan semangat itu. Tetapi sebaliknya dia datang dengan semangat menerima mereka apa adanya dan justru memberikan kata-kata yang luar biasa tadi itu. Damai bagi kamu. Ini bisa kita lihat yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu ada dulu mungkin ada teman dekat kita yang kita sudah memberikan banyak hal kepada dia. Tetapi suatu saat dia meninggalkan kita, bahkan mungkin menyakiti kita. Nah, bisa jadi kita menuntut dia, datang kepadanya bukan dengan membawa damai, tetapi dengan membawa tuntutan. Aku dulu sudah melakukan ini, itu. Kenapa kamu sekarang begini? Di sini Yesus ternyata tidak demikian. Dan ini adalah unsur kerahiman. Ini adalah unsur kelembutan hati Yesus sehingga dia memberikan semangat yang semacam itu. Dia tidak menuntut, tapi justru datang untuk memberikan damai. Damai bagi kamu. Lalu hal yang kedua yang sangat jelas kelihatan di situ juga adalah dia menerima mereka apa adanya. Nah, dengan menerima mereka apa adanya ini rupanya para murid juga merasa mendapatkan sesuatu dari Kristus. Kristus ini sungguh-sungguh mengasihi mereka. Dia tidak menuntut apa-apa tetapi justru memberikan kepada mereka semangat penerimaan yang luar biasa. Nah, ini juga yang seringkali berkebalikan dengan kita. Ketika menghadapi situasi seperti tadi, mungkin yang terjadi dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahkan juga dalam tindakan kita adalah menolak orang-orang semacam itu, tidak mau menerima, bahkan mungkin juga tidak pernah mau berjumpa. Nah, hal semacam ini rupanya tidak dikerjakan oleh Yesus. Dia justru datang kepada para murid untuk menunjukkan bahwa dia menerima mereka. Dan dalam penerimaan semacam itu, dalam semangat kasih yang semacam itu, dia menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya. Dia mengatakan bahwa sekarang dia sudah bangkit lalu dia akan mengutus mereka. Yesus justru memberikan kekuatan kepada mereka melalui hembusan nafasnya. Terimalah Roh Kudus. Nah, ini berapa banyak orang yang tersakiti atau disakiti tetapi malah memberikan support kepada orang-orang yang menyakiti. Nah, kalau kita perhatikan inilah, semangat kerahiman itu ditunjukkan dengan sangat luar biasa oleh Kristus. Dan lebih dari itu, kalau kita runut kembali, dia rupanya melakukan semuanya itu untuk menunjukkan kepada para murid bahwa visi yang dia kerjakan itu memang bukan visi untuk menghancurkan. Visi yang dia bawa itu adalah visi yang merangkul, menyemangati untuk membawa sesuatu yang baik kepada semua, walaupun dia sendiri diperlakukan tidak baik, tetapi dia mau bekerja, mau berjuang demi kebaikan semua. Nah, itu semua juga ditandai dengan sangat luar biasa dalam teks ini adalah ketika dia memberikan perutusan kepada mereka. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Jadi kuasa pengampunan yang bisa membebaskan orang dari hukuman kekal itu ternyata diberikan kepada Yesus, kepada para murid. Dan dengan otoritas semacam itu, sekian banyak murid yang menerima itu, akhirnya bisa menyebarkan kasih itu kepada semakin banyak orang. Jadi sangat jelas visinya. Dia tidak mau menghancurkan, tapi dia mau merangkul semua. Dia tidak mau menyesatkan, tetapi dia mau menyelamatkan. Dia tidak mau mematikan, tapi justru memberikan kehidupan. Nah, ini juga ditandai dengan sangat indah tadi. Ketika dia datang lalu menunjukkan luka-lukanya itu. Lihat, inilah aku sendiri.
Luka-luka yang dia tunjukkan itu menunjukkan apa kepada para murid? Yang pertama menunjukkan bahwa dia yang disalibkan itulah yang juga dia yang sekarang ini hidup, bangkit. Jadi sama sekali tidak diganti orang lain. Juga bukan sebuah drama seolah-olah dia disalibkan lalu ada orang lain yang menggantikan dia. Sama sekali tidak. Dia mau menunjukkan justru ini loh saya dulu yang menderita, disalibkan, mati dan sekarang hidup. Karena apa? Dia mau menekankan ini. Karena para murid pada waktu itu takut, bingung, dan tidak tahu lagi. Ini yang terjadi sebetulnya apa? Kenapa orang yang mereka harapkan menjadi Mesias itu ternyata mati di kayu salib. Tapi Yesus menunjukkan salah. Saya bangkit. Ini lihat. Dan ini kalau kita mau membaca keseluruhan perjanjian lama sangat kelihatan di sana sudah ada nubuatan sejak awal. Misalnya ketika kita membaca kitab Kejadian Keluaran, ada upacara-upacara kurban yang dipersembahkan umat Israel untuk menebus dosa mereka. Jadi kalau mereka bersalah, supaya mereka tidak mendapatkan hukuman Allah, supaya mereka tidak nanti mati karena dosa mereka, maka mereka wajib untuk memberikan persembahan kurban kepada Allah, kurban bakaran. Itu semua sudah dikerjakan sekian lama. Dan kemudian pewartaan Yesaya mengatakan nanti akan ada kurban yang paling sempurna. Dan itu dinyatakan Yesus dari dirinya sendiri. Ini loh kurban itu. Saya sendiri yang disembelih seperti anak domba itu. Saya sendiri yang disalibkan di kayu salib itu untuk memberikan kehidupan. Nah oleh karena itulah orang-orang yang ikut dengan Kristus pada akhirnya tidak lagi mempersembahkan kurban hewan seperti adat orang Yahudi yang lain. Karena sudah ada ini, Yesus yang memberikan kurban itu. Dan jelas sekali pesan dari perjanjian lama, kalau kurban itu sudah diberikan, kalau kurban itu sudah dipersembahkan, maka mereka tidak mati tetapi hidup. Dan kalau melihat kurban-kurban yang sudah dikerjakan oleh mereka, ya semuanya hewan itu setelah dikorbankan, dibakar ya hilang. Tetapi sekarang kita melihat, sesudah Yesus mengorbankan dirinya, dia tidak lenyap, dia tidak hilang, dia tidak mati konyol begitu saja. Tetapi dia hidup untuk menunjukkan sekali lagi, menekankan kepada kita bahwa ini kurban penyelamatan yang sempurna. Tidak mati konyol, tetapi ada kehidupan. Oleh karena itu, setiap kali kita merayakan Paskah, sebetulnya kita diajak untuk merenungkan hal ini yang kadang-kadang kelupaan. Karena kita seringkali hanya berhenti pada salib. Jadi ketika ada orang lain bertanya, itu kenapa kok Yesus disalib semacam itu? Kita bingung menjawab. Padahal sangat jelas di situ. Dia disalib itu untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak dikalahkan oleh maut. Karena sesudah dia mati disalib, dia bangkit. Nah, warta kebangkitannya ini yang seringkali kelupaan. Makanya orang berpersepsi, wah Tuhanmu kok disalib, Tuhanmu kok mati begitu, konyol. Padahal sesudah semacam itu kemudian ada kebangkitan. Dan ini juga yang terus-menerus ditekankan oleh Yesus kepada para muridnya selama dia menampakkan diri. Berkali-kali dia menampakkan diri menegaskan itu. Saya tidak hanya mati konyol begitu saja, tapi saya hidup. Dan ini sudah diwartakan dalam perjanjian lama sampai saat ini. Lalu semuanya itu dikerjakan untuk apa? Untuk memberikan hidup kepada kita. Dan inilah bentuk dan wujud dari kerahiman Tuhan. Dia tidak melihat seberapa besar, seberapa berat kita berdosa. Tetapi dia mau melihat seberapa bersemangat kita ini untuk kembali kepadanya. Makanya uluran tangan tadi itu juga menunjukkan selain mau mengatakan bahwa dia hidup, dia juga mau menunjukkan, ini loh aku, mau menerima kalian yang mau kembali. Mau menerima kalian yang mau masuk ke dalam kerahimanku. Mau menerima kalian yang sungguh-sungguh, mau menyelami kasih setiaku. Dan yang paling akhir di dalam teks Injil ini, dia menyatakan bahwa dia sangat mengharapkan orang-orang yang tidak melihat peristiwa itu bisa tetap percaya. Jadi ketika dia berdialog dengan si Thomas tadi, dia mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Percaya akan apa? Yang dikerjakan oleh Yesus itu. Percaya akan apa? Pengorbanan Yesus yang membawa kehidupan. Percaya akan apa? Percaya akan kasih Allah yang dinyatakan kepada kita semua untuk kita supaya kita hidup. Karena yang dikehendaki Allah ternyata bukan kematian. Yang dikehendaki Allah bukan kehancuran. Yang dikehendaki Allah ternyata bukan kerusakan, tetapi justru perbaikan. Semuanya diajak untuk mengarah ke sana. Maka saudari dan saudaraku, warta kerahiman, warta belas kasih Allah yang diberikan kepada kita di dalam teks Injil hari ini sangatlah menginspirasi kita. Mari kita terus-menerus menghayati ini. Jangan sampai kita melupakan bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Kalau kita melupakan itu, mungkin juga bisa disamakan. Kita punya mobil bagus tapi nggak pernah dikendarai. Kita sakit berat, ada obat di situ tetapi tidak pernah kita minum. Dan kita ini sudah mendapatkan begitu banyak fasilitas yang membawa kita masuk ke dalam kehidupan itu sendiri, masuk ke dalam keselamatan itu sendiri. Kalau tidak pernah kita aplikasikan dalam kehidupan kita, tidak ada nilainya juga. Maka mari kita renungkan bersama betapa Allah mencintai kita dan betapa Dia memberikan kepada kita banyak fasilitas yang terjangkau. Mari kita renungkan.